Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 12 malam. Saya lagi di Terminal Giwangan, Jogja. Masih bingung mau lanjut naik apa ini. Lagi mau lihat-lihat armadanya dulu nih, unitnya. Tadi saya baru aja naik efisiensi dari Cilacap, nyampe sini jam 12 kurang. Nah oke, perjalanan sebelumnya saya naik bis efisiensi dari Cilacap ke Jogja. Saya naik yang jam 7 malam dari Cilacap dan tiba di Jogja jam 12 malam, pas jam 12 malam. Tarifnya Rp70.000 dan untuk videonya ada di pojok kanan atas. Cepet banget ya. Kita kesini yuk. Sebenarnya masih bingung mau lanjut naik apa sih, karena saya nggak megang tiket sama sekali sih, ini ngalir aja trip ya. Tadi dari Jakarta ke Cilacap, terus nyambung lagi ke Jogja. Nah ini nggak tahu mau kemana lagi nih. Kita coba lihat di shelter dulu yuk, ada bisa apa aja ya. Oke, makan dulu enak deh. Makan di mana ya? Yang hampir sama ya, mereka butuh uang. Kita lihat shelter di itu dulu yuk. Jam segini bingung juga sih ya sebenarnya. Ada Sugeng Rahayu tapi itu. Wah, Mandala ini lagi standby. Nah, kebetulan pada saat itu ada 3 bis yang standby. Itu ada Eka, Patas, terus ada Mandala, lalu ada Sugeng Rahayu ATB atau AC tarif biasa. Kita lanjut kemana kah? Kurang tahu ini. Wow. Ada Eka, Mandala sama ATB-an itu. Sugeng. ATB-an itu. Sugeng. Nah, di sebelah kiri itu ada Eka. Eka ini tujuan Surabaya lewat Solo, Madiun dan seterusnya. Lalu di tengah ada Mandala. Mandala ini dari arah Surabaya ke arah Tasik dia. Dan di ujung sebelah kanan itu ada Sugeng Rahayu kelas ATB tujuan Surabaya juga. Ini Eka kayaknya Surabaya via Solo. Ah, ini Mandala ternyata Tasik ini. Dari Surabaya ke Tasik. Itu kayaknya Surabaya deh. Sugeng. Ke Tasik. Itu kayaknya Surabaya deh. Nah, selanjutnya saya menuju ke Solo menggunakan bis Eka kelas Patas. Tarifnya dari Jogja ke Solo itu Rp15.000, lebih mahal 3.000 ketimbang naik ATB-an. Kalau ATB itu kalau nggak salah Rp12.000 dari Jogja ke Solo. Jadi bedanya ATB dengan Patas ini, kalau nggak salah ATB itu konfigurasi seatnya dia 23, jadi kalau untuk tidur bisa dibilang kurang nyaman. Nah sedangkan Patas ini konfigurasi seatnya 22,
jadi agak lega, sedikit lebih lega seatnya. Dan di perjalanan dari Jogja ke Solo saya nggak record, memang karena di perjalanan tersebut saya gunakan waktu untuk tidur. Jadi saya istirahat, bener-bener istirahat dari ngetem. Pokoknya ngetem di terminal Giwangan itu cukup lama, kurang lebih 1 jam lah, sampai bangun-bangun udah di Solo. Wah, puas banget sih. Nah, sekarang saya sudah berada di Terminal Tirtonadi nih. Tadi naik bis ini Eka 15.000 dari Jogja ke Solo. Masih bingung mau naik apa ini. Nah, sekarang saya sudah berada di Terminal Tirtonadi Solo. Setibanya di Terminal Tirtonadi Solo, seperti biasa saya lanjut ke warung langganan, warung nasi untuk makan. Karena kan tadi di Terminal Giwangan saya nggak jadi makan, jadi makannya di sini aja di Terminal Tirtonadi Solo dengan menu andalan yaitu rawon. Mantap. Tadi naik bis Eka dari Jogja ke Solo. Nah, selesai makan pagi di Terminal Tirtonadi Solo, saya pun subuhan dulu di Terminal Tirtonadi. Habis subuh saya sekitar jam 6-an lah lanjut ke Semarang naik bis Safari Lux. Nah, saya lanjut ke Semarang untuk menuju ke Terminal Terboyo. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di Semarang. Nah, jadi saya akan naik bis yang di depan saya ini. Namanya bis tujuan Kudus, Semarang, Tegal, Cirebon. Jadi tadi saya naik bis Eka terus naik Safari Lux dari Solo ke Jogja. Itu tarifnya 35.000. Nah, itu bisa kalau nggak salah. Nah, ini dia tampilan tiketnya. Jadi tiketnya ini emang gak jelas ya. Di situ juga nggak terdapat tarifnya. Jadi saya inget banget waktu itu saya naik ke dalam. Terus si kondektur ini, entah itu kondektur apa calo, saya kurang tahu sih. Pokoknya dia, saya bilang turun Pekalongan, lalu dia minta 17 atau 170. Kaget dong, masa iya sih Pekalongan cuma ke Pekalongan 170. Itu kalau harga segitu kita udah bisa ke Jakarta dapat makan itu. Nah, akhirnya saya tawar jadi 90 kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya kasih duit 100.000. Oke lah. Lalu saya minta kembalian 10.000. Nah, nggak dikasih tuh sama si ini nih, si calo ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, 10.000 doang, ikhlasin lah. Oke, udah tuh ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya sedang berada di Semarang ini. Saya udah naik bis Semarang ini. Nah, ini saya lagi di dalam bisnya ini. Bisnya tuh pakai Nissan CB atau Hino ya, saya lupa sih. Kalau dilihat dari setirannya sih kayaknya Hino AK3HR deh. Di Semarang ini mesin depan. Saya udah naik bis. Iya, Hino AK3HR ya. Lanjut. Nah, habis transaksi tiket tadi di dalam, saya turun lagi keluar untuk ya biasalah untuk record eksterior bisnya. Nah, beberapa saat kemudian datanglah si entah ini karena tanpa calo lagi, saya nggak tahu, krunya nih nggak jelas banget soalnya. Dia tuh datang tiba-tiba marah-marah. Katanya jangan rekam-rekam gitulah, nanti diancam kamera saya akan dibanting. Nah, di sini saya mulai wah udah nggak bener nih berarti nih. Kenapa dia harus takut gitu kalau dia nggak salah? Kenapa takut direkam gitu? Nah, akhirnya saya tutup kamera, kan kebetulan kan handycam saya nih kalau ditutup mana ya handycam ya? Duh, lalu
Nah kebetulan kan handycam saya kan kemarin posisi rekam gini kebuka kan. Kebetulan kan dia kalau dalam posisi rekam terus ditutup seperti ini, dia tuh tetap jalan, tetap record maksudnya. Nah itu saya dipepet-pepet kan sama si kondektur apa calo sih, saya nggak tahu tadi tuh. Dia sih ngakunya kondektur, di situ dipepet sambil dia ngaku-ngaku bahwa anaknya kok pengacara. Nih coba. Oh iya. Ini tak jarang hukum pengacara berdua. Rasa itu wing nyewa motor. Nah kalau mau melu itu jalur. Rasa itu wing nyewa motor. Nah ini saya mulai di pojok-pojokin nih, di apa ya istilah ya, dipepet-pepetin gitulah sampai ke pintu masuk, kayak didorong-dorong gitu pakai badannya dia. Saya mah diem aja, ngapain ngelawan, nggak ada gunanya juga, capek-capekin tenaga. Orang kamu tuh, karena aku pengacara berdua ini. Dan nanti aku anak pengacara berdua. Dan nanti aku anak pengacara berdua. Nah ini saya diem aja dari sini nih, sambil ke arah masuk untuk ambil tas sama ambil tripod. Kebetulan tasnya ada di dalam di kursi. Rasain itu. Ini namanya mau melu aku kondektur asli iki, nak kira mau melu. Jadi jalur. Ya udah sini deh, apa ya? Anakku pengacara, Oh, udah, jadi gini Pak. Lidik jalan gini. Saya nggak jadi naik, balikin di saya. Saya mau ke Penggaron. Bayari karo sapa? Tadi yang bapak. Ya goleki dhewe ah. Tadi yang bapak. Ya goleki dhewe ah. Asli ini kesel banget sih, sumpah. Kesel banget sampai sekarang masih kesel ini. Saya tunggu kamu Cuk. Dah gak lama kemudian akhirnya duit saya dibalikin tuh sama entah tuh calo apa kondektur, kayaknya si calo sih yang ini. Dibalikin, alhamdulillah dibalikin 100.000. Nah setelah dibalikin saya pun diam-diam ambil tas, ambil tripod, saya keluar lewat pintu belakang dan langsung cabut ke deket jalan raya, tepatnya ke rumah sakit sih. Rumah sakit apa itu namanya lupa. Nah lanjut coba. Alhamdulillah teman-teman, kita berhasil kabur dari bis tadi tuh. Gokil sih itu bis, parah banget, calonnya gila-gila. Masa ke Tegal ditawar 195? Oh ralat, bukan 195 ya, tapi 170. Ini masih agak shock dikit nih. Shock bukan apa ya, kayak gitulah. Jadi agak salah sebut dikit. Gila kali ya. Terus akhirnya saya berhasil tawar jadi 95. Pas saya kasih 100.000, dia malah nambah 10.000, malah minta nambah. Kan anjir. Ya udah akhirnya saya diamin aja, nggak mau lah. Ya udah akhirnya ya 100.000 tuh nggak kembali goceng. Malah diomen lagi, nggak boleh rekam. Ya wes lah, ini udah nggak beres nih bis-bis kayak gini nih. Daripada saya terusin naik, nanti ada apa-apa kan. Wah udahlah, turun aja lah. Untung duitnya dikembaliin tuh tadi 100.000 dan ditawar lagi 60. Ditawarin 60 lagi tadi. Saya nggak mau lah, dan kabur aja. Kayaknya nggak cuma saya aja doang tadi korbannya, ada orang lain juga kayaknya kena. Wanita kayak sih, anak kuliahan sih. Wah kasihan juga, dia pengen ke Batang, kena berapa itu tadi. Dia minta balikin juga duitnya tapi nggak tahu sama siapa. Aduh parah sih, kasihan tuh orang-orang yang kena bis-bis kayak gitu. Kita lanjut yuk, kayaknya kita ke Penggaron dah abis ini naik Gojek. Yuk, kalau Penggaron udah nggak ada ya terpaksa lah Budiman lagi. Tapi Penggaron yuk. Tadi tiketnya juga udah ditarik lagi kok. Tiketnya ditarik, duit saya dikembaliin 100.000. Terus dia malah ya udah jangan ngerekam tapi ya sambil ngancem gitu. Nah ada ngancem gimana sih? Ngaku-ngaku anaknya pengacara, nggak tahu lah, nggak jelas itu. Ya udah saya kabur aja pintu belakang, diem-diem. Nah ini saya sekarang sudah berada di depan pintu masuk RSI GM dekat Terboyo di sana tuh.
nggak jauh dari sini sebenarnya. Ini masih was-was juga nih ngeri calonnya kesini nih. Langsung pesen Gojek ya lah. Bisnya udah berangkat tadi tuh kayak dari Terboyong. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk cerita saya kali ini. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kalian semua. Jadi usahain kalau mau bepergian naik bis-bis yang udah jelas tarifnya, biar kalian gak kena, baik kalian, sanak saudara maupun keluarga kalian. Mungkin segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Ditunggu trip kelanjutan si ini ya, si kusut ini. Penasaran kan ke Jakarta naik apa? Ditunggu aja. Jam 8:16 kita ada di Terminal Penggaron, Semarang. Aku bingung mau naik bis apa ini. Wah, sahabat. Pokerto. Bisa udah maju makmur Pokerto sama sahabat Cirebon Bandung sama